Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 kelas B Indralaya yang merawatkan saya Rici Ardiah Hidayatullah. Saya Melatati Anggini. Saya Nadira Nusafitri. Pada video kali ini kita akan membahas materi tentang asam nukleat. Tujuan: mahasiswa menguasai pondasi saintifik materi DNA pada makhluk hidup. Prosedur proyek: 1. Cari dan pahami materi mengenai asam nukleat. 2. Bahaslah mengapa DNA itu sangat penting bagi makhluk hidup. 3. Bahaslah mengapa Griffith melakukan percobaan tersebut. 4. Bahaslah mengapa pada percobaan Matthew Michelson and Frank Crystal menggunakan radioaktif. 5. Sediakan alat dan bahan untuk pembuatan video. 6. Rekam video proyek yang telah dibuat dengan semenarik mungkin. Materi singkat. Asam deoksiribonukleat atau DNA adalah polimer nukleotida yang mengandung informasi genetik. Pada molekul DNA mengandung instruksi suatu organisme seperti untuk sintesis protein, pertumbuhan sel, dan bereproduksi. Asam deoksiribonukleat pertama kali diamati oleh seorang ahli biokimia Jerman bernama Friedrich Mischer pada tahun 1869. Ini adalah tahun di mana Friedrich Mischer pertama kali mengidentifikasi apa yang disebutnya dengan nuklein di dalam inti sel darah putih manusia. Istilah nuklein kemudian diubah menjadi asam nukleat dan akhirnya menjadi asam deoksiribonukleat atau DNA. Asam nukleat merupakan biopolimer dan monomer, penyusunnya adalah nukleotida. Setiap nukleotida terdiri dari 3 komponen, yaitu basa nitrogen heterosiklik berupa purin atau pirimidin, gula pentosa, dan juga gugus fosfat. Jenis asam nukleat, yaitu DNA dan RNA, dibedakan oleh jenis gula dan basa nitrogen yang mereka miliki. Adenin, sitosin, dan guanin dapat ditemukan pada RNA maupun DNA, sedangkan timin dapat ditemukan hanya pada DNA, dan urasil dapat ditemukan hanya pada RNA. Bahan atau objek. Dalam hal ini, ada beberapa gambar mengenai materi terkait yang kelompok kami gunakan untuk menunjang penjelasan tentang mengapa DNA sangat penting bagi makhluk hidup. Percobaan Griffith dan percobaan Michelson-Stahl. Mengapa DNA itu sangat penting bagi makhluk hidup? DNA sangat penting bagi makhluk hidup karena mengandung semua informasi genetik. Informasi ini diperlukan untuk pengembangan dan kelangsungan hidup dan dapat diteruskan ke generasi berikutnya. Ini juga memengaruhi sifat-sifat, mulai dari apa yang dilihat hingga makanan yang disukai dengan banyak hal di antaranya. Sebagian besar dari apa yang membuat seseorang unik ditemukan dalam 0,5% dari DNA-nya. DNA setiap orang menceritakan kisah yang berbeda tentang siapa kerabat mereka dan dari mana mereka berasal. DNA sangat penting bagi makhluk hidup karena memiliki beberapa fungsi kunci, di antaranya yaitu: yang pertama, pembawa informasi genetik. DNA membawa materi genetik dari satu generasi ke generasi berikutnya, memainkan peran penting dalam pewarisan sifat. Yang kedua, identifikasi individu. Karena setiap orang memiliki urutan DNA yang unik, DNA dapat digunakan untuk mengidentifikasi individu seperti sidik jari, digunakan dalam forensik untuk mengidentifikasi tersangka atau menentukan hubungan ayah dan anak. Yang ketiga, duplikasi diri dan pewarisan sifat. DNA memungkinkan duplikasi diri dan pewarisan sifat dari satu generasi ke generasi berikutnya. Dan yang terakhir, ekspresi informasi genetik. DNA mengontrol fungsi, perilaku, dan pengembangan organisme hidup melalui ekspresi informasi genetik. DNA adalah molekul kompleks yang menyimpan instruksi genetik yang mengatur pertumbuhan, perkembangan, dan fungsi organisme hidup serta virus. Dengan kemampuannya sebagai pembawa informasi genetik, identifikasi individu, dan kontrol pewarisan sifat, DNA menjadi elemen kunci dalam kehidupan makhluk hidup. Percobaan Griffith. Percobaan Griffith dilakukan pada tahun 1928 oleh Frederick Griffith. Percobaan ini adalah salah satu percobaan pertama yang menunjukkan bahwa bakteri dapat memindahkan informasi genetik melalui proses yang disebut transformasi. Griffith menggunakan 2 galur Pneumococcus yang menginfeksi tikus, galur tipe 3S dan tipe 2R. Galur 3S memiliki kapsul polisakarida yang membuatnya tahan terhadap sistem
kekebalan inangnya, sehingga mengakibatkan kematian inang. Sementara galur 2R tidak memiliki kapsul pelindung tersebut dan dapat dikalahkan oleh sistem kekebalan tubuh inang. Dalam eksperimen ini, bakteri galur 3S dipanaskan hingga mati dan sisa-sisanya ditambahkan ke bakteri galur 2R. Meskipun tikus tidak akan mati bila terkena baik sisa-sisa bakteri galur 3S yang sudah mati ataupun galur 2R secara terpisah, gabungan keduanya mengakibatkan kematian tikus inang. Griffith berhasil mengisolasi baik galur Pneumococcus 2R hidup maupun 3S hidup dari darah tikus mati ini. Griffith menyimpulkan bahwa bakteri tipe 2R telah tertransformasikan menjadi galur 3S oleh sebuah prinsip transformasi yang entah bagaimana menjadi bagian bakteri galur 3S yang mati. Kini kita mengetahui bahwa prinsip pentransformasi yang diamati oleh Griffith adalah DNA bakteri galur 3S. Meskipun bakteri itu telah mati, DNA-nya bertahan dari proses pemanasan dan diambil oleh bakteri galur 2R. DNA galur 3S mengandung gen yang membentuk kapsul perlindungan. Dilengkapi dengan gen ini, bakteri galur 2R menjadi terlindung dari sistem kekebalan inang dan dapat membunuhnya. Verifikasi DNA sebagai prinsip pentransformasi ini dilakukan dalam percobaan oleh Avery, McLeod, dan McCarthy dan oleh Hershey dan juga Case. Percobaan Michelson-Stokes. Percobaan Michelson-Stokes adalah percobaan yang dilakukan oleh Matthew Michelson dan Franklin Stokes pada tahun 1958 yang mendukung hipotesis Watson dan Crick bahwa replikasi DNA adalah semi-konservatif. Dalam replikasi semi-konservatif, ketika heliks DNA untai ganda direplikasi, masing-masing dari dua heliks DNA untai ganda baru terdiri dari satu untai dari heliks asli dan satu baru disintesis. Hal ini disebut eksperimen paling indah dalam biologi. Michelson dan Stokes memutuskan cara terbaik untuk menandai DNA induk adalah dengan mengubah salah satu atom dalam molekul DNA induk. Lalu muncul pertanyaan, mengapa pada percobaan Matthew Michelson dan Franklin Stokes menggunakan radioaktif? Nah, jawabannya karena dalam percobaan ini, nitrogen ditemukan dalam basa nitrogen dari setiap nukleotida. Mereka memutuskan untuk menggunakan isotop nitrogen untuk membedakan antara DNA induk dan DNA yang baru disalin. Isotop nitrogen memiliki neutron ekstra di dalam nukleus yang membuatnya lebih berat. Matthew Michelson dan Franklin Stokes menggunakan radioisotop dalam percobaan mereka untuk melacak replikasi DNA. Mereka menggunakan isotop nitrogen berat 15N untuk memberi label DNA bakteri dari generasi ke generasi. Setelah beberapa generasi tumbuh dalam medium tersebut, basa nitrogen DNA bakteri tersebut semuanya diberi label 15N yang berat. Kemudian, bakteri tersebut dialihkan ke media yang mengandung isotop ringan, yaitu 14N, dan dibiarkan tumbuh selama beberapa generasi. DNA yang dibuat setelah peralihan harus terdiri dari 14N, yang lebih ringan dari 15N. Dengan menggunakan sentrifugasi gradien kepadatan cesium klorida, mereka dapat memisahkan molekul DNA berdasarkan kepadatannya. Eksperimen tersebut menunjukkan bahwa DNA bereplikasi secara semi-konservatif. Artinya, setiap untai dalam molekul DNA berfungsi sebagai cetakan untuk sintesis untai baru yang saling melengkapi. Dalam hipotesis semi-konservatif yang diajukan oleh Watson dan Crick, dua untai molekul DNA terpisah selama replikasi. Setiap untai kemudian bertindak sebagai cetakan untuk sintesis untai baru. Hipotesis konservatif mengusulkan bahwa seluruh molekul DNA bertindak sebagai cetakan untuk sintesis yang sama sekali baru. Menurut model ini, protein histon mengikat DNA, memutar untai, dan mengekspos basa nukleotida yang biasanya melapisi interior untuk ikatan hidrogen.
Hipotesis dispersif dicontohkan oleh model yang diusulkan oleh Max Delbrück yang mencoba memecahkan masalah pelepasan dua untai heliks ganda dengan mekanisme yang memecah tulang punggung DNA setiap 10 nukleotida atau lebih, melepaskan ikatan molekul dan menempelkan yang lama untai ke ujung yang baru disintesis. Ini akan mensintesis DNA dalam patogen dalam potongan-potongan pendek bergantian dari satu untai ke untai lainnya. Masing-masing dari ketiga model ini membuat prediksi yang berbeda tentang distribusi DNA lama dalam molekul yang terbentuk setelah replikasi. Dalam hipotesis konservatif, setelah replikasi, satu molekul adalah molekul lama yang sepenuhnya kekal dan yang lainnya adalah DNA yang baru disintesis. Hipotesis semi-konservatif memprediksi bahwa setiap molekul setelah replikasi akan mengandung satu untai lama dan satu untai baru. Model dispersi memprediksi bahwa setiap untai dari setiap molekul baru akan mengandung campuran DNA lama dan juga baru. Kesimpulan, asam deoksiribonukleat atau DNA adalah polimer nukleotida yang mengandung informasi genetik. Asam nukleat merupakan biopolimer dan monomer penyusunnya adalah nukleotida. Setiap nukleotida terdiri dari 3 komponen, yaitu basa nitrogen heterosiklik, yaitu berupa purin atau pirimidin, gula pentosa, dan gugus fosfat. DNA sangat penting bagi makhluk hidup karena mengandung beberapa fungsi kunci. Salah satunya yaitu memiliki semua informasi genetik makhluk hidup. Percobaan Griffith dilakukan pada tahun 1928 oleh Frederick Griffith. Adalah salah satu percobaan pertama yang menunjukkan bahwa bakteri dapat memindahkan informasi genetik melalui proses yang disebut transformasi. Prinsip pentransformasi yang diamati oleh Griffith adalah DNA bakteri galur 3S3. Percobaan Michelson-Stahl adalah percobaan oleh Matthew Michelson dan Franklin Stahl pada tahun 1958 yang mendukung hipotesis Watson dan Crick pada replikasi DNA adalah semi-konservatif. Dalam replikasi semi-konservatif, ketika heliks DNA untai ganda direplikasi, masing-masing dari 2 heliks DNA untai ganda baru terdiri dari 1 untai dari heliks asli dan 1 baru disintesis. Terima kasih telah menyaksikan video dari kami. Semoga bermanfaat bagi penonton sekalian. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.